Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, mahasiswi PGSD Universitas Terbuka Samarinda dengan NIM 858504009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Difusi Inovasi Automate Online Proctoring di Universitas Terbuka. Latar belakangnya adalah karena perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi berbagai aspek pendidikan, termasuk sistem asesmen. Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh terus berupaya meningkatkan kualitas dan kredibilitas pelaksanaan ujian secara daring. Nah, salah satu inovasi yang sedang diuji coba adalah Automated Online Proctoring atau AOP, yaitu sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang memanfaatkan kamera, kecerdasan buatan atau AI, dan analisis perilaku untuk memantau peserta ujian secara real time. Meskipun menawarkan berbagai manfaat, implementasi AOP ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi, keamanan data, tekanan psikologis, serta kemungkinan bias algoritma. Oleh karena itu, diperlukan strategi difusi inovasi yang tepat agar teknologi ini dapat diterima dan digunakan secara optimal oleh dosen maupun mahasiswa. Apa itu Automate Online Proctoring atau AOP? Jadi AOP ini adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang menggunakan kamera, kecerdasan buatan, dan analisis perilaku untuk memantau peserta ujian secara daring. Sistem ini dirancang untuk membantu menjaga kejujuran dan integritas akademik selama ujian berlangsung. Menurut Roger, inovasi adalah ide, praktik, atau teknologi yang dianggap baru oleh pengguna. Dan apakah AOP ini bisa disebut sebagai inovasi? Ya, jadi AOP ini bisa disebut sebagai inovasi karena 1. Mengubah cara pengawasan ujian secara konvensional. 2. Menggunakan teknologi AI. 3. Mendukung transformasi digital pendidikan. Dan 4. Belum digunakan secara luas sebelumnya di UT. Sistem ini bekerja melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama verifikasi identitas. Jadi sebelum ujian dimulai, mahasiswa harus login menggunakan akun resmi dan melakukan verifikasi identitas melalui kamera perangkat yang digunakan. Kemudian pemeriksaan lingkungan ujian, sistem di mana sistem dapat meminta peserta menunjukkan area sekitar untuk memastikan kondisi ruangan sesuai dengan ketentuan ujian. Kemudian pemantauan selama ujian berlangsung, kamera akan aktif selama ujian berlangsung dan memantau keberadaan peserta secara real time. Kemudian analisis perilaku oleh AI. Jadi teknologi AI ini menganalisis berbagai aktivitas seperti arah pandangan mata, pergerakan kepala, keberadaan wajah di depan kamera, dan aktivitas lain yang dianggap nggak biasa. Kemudian deteksi aktivitas tidak wajar. Jadi sistem ini akan memberikan tanda atau notifikasi terhadap aktivitas yang berpotensi melanggar aturan ujian. Kemudian penyusunan laporan. Jadi setelah ujian selesai, sistem menghasilkan laporan hasil pemantauan yang dapat ditinjau oleh pihak universitas untuk proses verifikasi lebih lanjut. Penggunaan automated online proctoring ini memberikan berbagai manfaat dalam menjaga integritas akademik. Di antaranya adalah 1. Mengurangi peluang terjadinya kecurangan saat ujian daring. 2. Mendorong mahasiswa untuk mengerjakan ujian secara mandiri. 3. Meningkatkan kredibilitas hasil asesmen. 4. Menjaga standar mutu pendidikan UT. 5. Meningkatkan kepercayaan dosen dan mahasiswa terhadap sistem evaluasi pembelajaran. Analisis berdasarkan 5 karakteristik inovasi Rogers. Jadi yang pertama adalah relative advantage atau keunggulan relatif. AOP ini memiliki keunggulan dibandingkan pengawasan manual karena memantau peserta secara otomatis dan real time, mengurangi potensi kecurangan akademik, meningkatkan kredibilitas hasil ujian, kemudian lebih efisien dibandingkan penggunaan pengawasan manusia dalam jumlah yang besar. Jadi kesimpulannya adalah
AOP ini memberikan manfaat lebih dibandingkan sistem pengawasan konvensional. Kemudian ada compatibility atau kesesuaian. Jadi AOP ini sesuai dengan kebutuhan UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh karena mendukung sistem pembelajaran online, kemudian sejalan dengan tuntutan di digitalisasi pendidikan, kemudian membantu menjaga kualitas asesmen pada lingkungan belajar daring. Kemudian kompleksitasnya bagaimana? Yang pasti sistem AOP ini membutuhkan perangkat yang memadai, kemudian internet harus stabil, terus pengguna perlu memahami prosedur penggunaan. Reliability atau kemungkinan diuji cobanya itu bisa melalui simulasi ujian, kemudian pelatihan penggunaan sistem sebelum implementasi penuh, kemudian pilot project pada kelompok mahasiswa tertentu. Jadi kemampuan untuk mencoba sistem akan meningkatkan penerimaan pengguna. Kemudian observability atau kemudahan diamati bisa melalui menurunnya kasus kecurangan akademik, kemudian peningkatan kepercayaan terhadap hasil ujian, dan efisiensi pelaksanaan ujian daring sehingga data evaluasi yang dilakukan bisa jadi lebih akurat. Strategi difusi tahap knowledge yaitu bertujuan untuk mengenalkan inovasi kepada pengguna. Strateginya adalah dengan menggelar webinar sosialisasi, video tutorial, mengeluarkan buku panduan digital, FAQ, serta simulasi penggunaan sistem. Kemudian strategi difusi tahap persuasion dan decision. Kalau persuasion yaitu menampilkan manfaat sistem, testimoni pengguna, forum diskusi, dan transparansi penggunaan data. Kalau decision, program uji coba sukarela, pendampingan teknis, kesempatan mencoba sistem sebelum ujian. Kalau tahap implementation, tujuannya untuk mengintegrasikan sistem dalam proses pembelajaran dan asesmen. Langkah konkret yang bisa dilakukan pertama adalah menggelar pelatihan untuk dosen dan mahasiswa, kemudian penyediaan tim bantuan teknis, 3. Penyusunan SOP ujian, kemudian integrasi dengan LMS UT, dan monitoring selama pelaksanaan. Di tahap confirmation ini tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan penggunaan sistem. Nah, upaya yang bisa dilakukan adalah yang pertama, melakukan survei kepuasan pengguna, kemudian melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem, kemudian pengembangan fitur keamanan dan perlindungan data, perbaikan berdasarkan masukan pengguna, dan melakukan publikasi hasil evaluasi secara transparan. Namun, terdapat tantangan berupa kekhawatiran mahasiswa mengenai privasi dan keamanan data. Tapi di sistem AOP ini, data digunakan hanya untuk kepentingan akademik, kemudian penyimpanan data secara aman, akses terbatas bagi pihak berwenang, dan transparansi penggunaan data. Kesimpulannya, AOP ini merupakan inovasi yang relevan bagi UT karena keberhasilan implementasi ditentukan oleh teknologi dan penerimaan pengguna. Difusi inovasi yang baik akan meningkatkan integritas akademik dan kepercayaan mahasiswa. Terima kasih.